Shalom, damai di hati, bersyukur atas berkat dan hari baru yang telah Tuhan berikan kepada kita saudara seiman, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan. Di pagi yang indah ini, mari kita mengawali dengan memuliakan Tuhan agar kita beroleh kekuatan dan tuntunan dalam langkah hidup sepanjang hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Bapa Sorgawi, sebelum kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini, layakkan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Doa ini kami mohon dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini, Markus 14 ayat 47. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Demikian pembacaan Alkitab di pagi ini. Tema renungan di pagi ini, hindarilah tindakan kekerasan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, situasi penangkapan Yesus Kristus yang penuh dengan drama pengkhianatan semakin tegang ketika Simon Petrus tiba-tiba mengambil pedang dan memotong telinga salah seorang hamba atau prajurit yang diutus oleh para imam besar. Peristiwa itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Sebab kalau ada yang memperhatikannya, dapat saja dicegah orang lain yang berada di dekatnya. Siapa orang yang melakukannya? Catatan dalam Matius 26 ayat 51 mengatakan bahwa seorang dari mereka yang menyertai Yesus. Namun dalam Yohanes 18 ayat 10 tertulis bahwa Simon Petruslah orang yang melakukannya. Apa yang ia lakukan adalah bentuk pembelaan kepada sang guru yang hendak ditangkap oleh temannya sendiri. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, murid-murid Yesus Kristus ingin melakukan perlawanan. Ini terungkap melalui ungkapan mereka. Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Lukas 22 ayat 49. Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan tindakan kekerasan kepada murid-muridnya. Ketika menghadapi persoalan seperti yang terjadi pada saat itu. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah bentuk kesetiaan kepadanya. Itulah yang dapat mereka lakukan sebagai tanda cinta dan penghormatan kepada sang guru. Apa tanggapan Yesus dengan sikap para muridnya tersebut? Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yohanes 18 ayat 11. Pada saat itu yang genting, mujizat kembali Yesus Kristus lakukan. Ia menjamah telinga prajurit itu dan menyembuhkannya. Lukas 22 ayat 51. Kasih Yesus Kristus tidak pernah hilang
sekalipun ia ditangkap, tetapi ia tetap menunjukkan kepeduliannya kepada setiap orang tanpa terkecuali. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita sementara menghayati minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak tergesa-gesa mengambil tindakan kekerasan yang kemudian akan berdampak negatif pada diri sendiri. Mungkin bagi kita tindakan itu adalah sebuah pembelaan diri atau ingin menunjukkan rasa simpati pada teman atau saudara kita. Namun, yang pasti setiap tindakan kekerasan dalam bentuk dan alasan apapun yang melanggar hukum akan mendapat hukuman. Kita diajak untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Keluarga Kristen harus menjadi pelopor untuk menjabarkan kasih Yesus Kristus bagi banyak orang dimanapun kita pergi dan berada. Sebagaimana Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini sehingga ia rela menderita sengsara dan mati di kayu salib. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukan kami untuk tidak melakukan tindakan kekerasan, namun dapat mempraktikkan sikap saling mengasihi satu dengan yang lain, bahkan mengasihi musuh sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.